Baik, terima kasih. Kali ini kita lanjut lagi membahas terkait dengan tentu untuk pelayanan kesehatan bagi peserta JKM. Nah, dengan perkembangan sampai dengan di 2024 ini hampir 98% seluruh penduduk sudah terdaftar sebagai program masuk di dalam program jaminan kesehatan nasional. Nah, ini tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan kepada peserta gitu. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan mengupas sedikit terkait dengan bagaimana sih pelayanan kepada peserta JKT apabila ternyata dia mendapatkan pelayanan di luar paskesnya yang terdaftar. Nah, untuk itu kita akan membahas dengan lebih rinci lagi bagaimana sih mekanisme untuk penjaminan pelayanan kesehatannya seperti apa. Oke, pada pagi hari ini kita bersama dengan Pak Rahmat lagi nih, ketemu lagi dengan Pak Rahmat gitu. Kemarin dengan Pak Rahmat, sekarang dengan Pak Rahmat lagi gitu. Tapi ya itu tadi, karena beliau ini yang lebih paham terkait dengan bagaimana untuk mekanisme pelayanan kesehatan pada peserta JKM. Oke, Pak Rahmat. Tadi ya mungkin singkat aja nanti kita akan membahas untuk pelayanan peserta kan banyak nih masyarakat yang kadang-kadang datang dari luar wilayah Bima ketika mereka butuh pelayanan kesehatan apakah memang itu tetap masih bisa dijamin atau seperti apa nanti Pak? Ya, Nah, baik. Jadi seperti disampaikan tadi hmm, kan memang untuk kepesertaan JKN ini kan sudah semakin banyak semakin banyak dan betul. ya tidak menutup kemungkinan Hmm. akan ada peserta-peserta dari luar Nah, daerah apalagi momennya itu pas ini, ya apalagi momen mungkin Nataru, Natal, Tahun Baru mm, gitu. Ya tentu ya orang-orang yang di luar kota Bima pasti pulang nih, pulang ya. Yang dari Bima mungkin mau berlibur ke wilayah kota Bima, di luar wilayah kota Bima yang dari kan anak yang kuliah atau mungkin yang berada saat ini di luar kota Bima datang berlibur ya berkunjung ke rumah keluarga di situ. Tentu ketika mereka butuh pengobatan, ya pasti ini kartu saya terdaftar di dokter A, bisa nggak nanti saya ke dokter yang ada di sini gitu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada seluruh peserta JKN terkait dengan mekanisme penjaminannya seperti ya. apa gitu. Jadi kalau untuk memang peserta yang membutuhkan pelayanan Eh, kesehatan, misalnya saat berlibur intinya di luar daerah untuk membutuhkan pelayanan kesehatan, itu bisa sebenarnya langsung ke FKTP terdekat. Mungkin di terdekat. puskesmas terdekat seperti itu. Kalau Yang yang penting puskesmas FKTP terdekat FKTP yang terdekat, kerjasama yang tentunya ini. iya tentunya Oke. yang kerjasama dengan Hmm, BPJS Kesehatan. Kalau memang mau amannya kan yang puskesmas kan hmm, pasti kerjasama hmm. dengan Tapi BPJS untuk pelayanannya Kesehatan. sama nggak dengan yang mungkin di Jawa mereka di dokter keluarganya seperti ini. Nah, ketika di Bima boleh nggak dia kebetulan yang paling dekat ini dokter keluarga juga, gitu. Tapi sudah kerjasama dengan dinas kesehatan. Masih boleh atau Bisa, seperti apa bisa, gitu? iya sama. Jadi secara umum kan pelayanannya Ah, sama ah. seperti itu. Jadi di mana dia membutuhkan pelayanan kesehatan ya silahkan datang ke Mm-mm. sana dan memang kalau saran kami sih eh, Mm-mm. itu ada dikasih kelonggaran. Jadi Betul. memang dikasih kelonggaran Mm. untuk pasien atau peserta-peserta di luar daerah itu bisa berobat 3 kali dalam 1 bulan itu Tiga kali dalam satu di bulan. luar dari Ber tempat dia tempat terdaftar dia gitu. terdaftar. Berarti si peserta ini perlu harus merubah paskesnya dulu atau seperti apa dia, Pak? Kalau yang tadi untuk Hmm? 1, 2, atau 3 kali sih sebenarnya tidak perlu Tidak perlu. seperti itu. Jadi kan memang dia tinggal langsung datang saja ke Mm-mm. fasilitas kesehatan FKTP yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, Mm-mm. dia tinggal menunjukkan kartu JKN-nya seperti Mm-mm. itu kan untuk mendapatkan pelayanan di sana. Nah, oke. Apabila mungkin ya namanya orang pengen ketemu nih dengan keluarganya yang cukup lama meninggalkan daerahnya sendiri. Nah, berapa lama sih dia harus berobat? Apakah 1 bulan kah atau 2 bulan gitu? Atau setelah 2 bulan dia harus kemana gitu, Pak? Ya, jadi kan kalau untuk anggaplah Mm, ini dia hanya di FKTP saja, betul. misalnya Mm, tidak dirujuk ke rumah sakit, misalnya ini mm, contohnya pertama. Jadi ya silahkan dia datang ke puskesmasnya atau dokter keluarganya, berobat di sana. mm, Nah, tadi kan 1, 2, 3 seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya hitung-hitungan nih, mm. misalnya liburnya agak lama, Misalkan kemudian sampai 3 bulan nih, ya nah apakah selama 3 bulan itu dia harus ubah dulu apa nah, tempat ia terdaftar awal itu atau memang dia masih tetap menggunakan paskes awalnya gitu? ya.
Kalau tadi Hmm, misalnya kemungkinan berobatnya itu akan cukup lama. sering dan lama dan cukup sering, memang kita sarankan sih kalau bisa dirubah langsung Ubah saja, paskesnya. dirubah vaskes saja supaya memang di sana bisa lebih jelas Hmm, seperti itu kan bahwa untuk sekarang mungkin sementara walaupun dia rubahnya hmm, sementara aja. Nah, tapi kan karena memang agak lama jadi bisa langsung dirubah hmm, di vaskes tertentu supaya bisa berobat di situ dulu. oke. Nanti kalau misalnya eh, berapa bulan kemudian Leb- sudah kembali hmm, lagi, nah itu kan bisa dilakukan perubahan perubahan lagi, paskes perubahan lagi. vaskes lagi. Berarti menyesuaikan dengan berapa lama dia tinggal di situ ya. Oke, nah selain tadi dia memperoleh pelayanan di FKTP, baik itu puskesmas, dokter keluarga, tapi tetap boleh nggak mereka mendapatkan penanganan ke rumah sakit juga gitu, walaupun Ya, dia terdaftar di luar gitu. ya. Jadi kalau untuk pelayanan di rumah sakit sebenarnya sama saja Hmm. prosedurnya. Jadi tadi kan contohnya dia ke FKTP, kemudian dari FKTP itu menurut dokter di Hmm. sana, oh ini pasiennya mungkin butuh pemeriksaan lebih Nah, lanjut oleh dokter berarti spesialis atau alatnya tidak ada perbedaan tidak apapun ada. gitu, mau dia di Jawa, mau dia di Bima, sama aja pelayanan itu. Yang penting dia ikuti prosedur tadi ya. Iya, Dia puskesmas atau ke dokter keluarga terlebih dahulu. Kalau ternyata butuh akan penanganan lanjutan, nanti baru ke akan rumah dirujuk ke sakit. rumah sakit. Hmm, oke, oke. Baik, itu tadi Sahabat JKN terkait dengan mekanisme untuk pelayanan bagi peserta yang kebetulan nih terdaftar di luar wilayah Kota Bima. Jadi, silakan apabila ternyata membutuhkan pelayanan kesehatan masih bisa diakses selama 3 kali dalam sebulan. Ketika misalkan lebih dari 3 bulan tinggal di Bima, bisa melakukan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Dan setelah itu misalkan kembali lagi ke Jawa, silakan nanti tinggal dilakukan perubahan. Untuk penanganannya, pelayanan penanganan hampir sama dengan di wilayah tempat domisilinya. Jadi dari puskesmas kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Baik, itu yang dapat kami kupas sedikit terkait dengan mekanisme untuk penjaminan dana kesehatan bagi peserta yang terdaftar di luar paskesnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Selamat pagi.